Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga proses pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi mengelola informasi dalam teks ceramah. Memang kehidupan kita tidak bisa lepas dari mendengarkan atau tiada hari tanpa menyimak. Tidak salah juga apabila setiap hari kita banyak menyimak ceramah. Dari situlah kita memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan. Di sekolah dan di lingkungan masyarakat, perbanyaklah menyimak ceramah karena bermanfaat dan sangat sayang jika dilewatkan. Teruslah menyimak ceramah walaupun banyak godaan dalam suasana menyimak ceramah tersebut. Sesekali, kamu pun dapat bergiliran menjadi penceramah. Pada bab ini, kamu akan belajar mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, dan mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur yang tepat. Pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum? Perhatikan gambar berikut ini. Bapak Soekarno sedang berbicara di hadapan rakyat, dan juga salah satu tokoh masyarakat sedang berceramah di hadapan masyarakat. Selanjutnya, perlu kita ketahui apa itu ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, dan media lainnya. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah, pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Pada penjelasan sebelumnya, kamu sudah mengenali jenis pembicaraan yang disebut dengan ceramah. Sekarang, kita akan mengenali jenis informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Informasi ini disebut sebagai penerangan informasi yang bersifat publisitas, ditujukan untuk umum. Perhatikan jenis-jenis informasi berikut. Pertama, informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsinya adalah informasi yang bersifat materi dan kegunaan. Informasi ini berupa pengetahuan, bersifat edukatif, menyenangkan pembaca, atau bersifat khayalan. Kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan untuk penyajian informasinya. Misalnya, dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Bentuk tulisan seperti berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan karya fiksi. Ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa merupakan informasi tempat kejadian peristiwa berlangsung. Informasi ini terbagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Bila kita sering membaca sebuah koran, media cetak, nanti akan terbagi di sana informasi daerah yang memaparkan tentang daerah tersebut. Begitu juga nasional, yaitu informasinya yang memuat seluruh secara nasional. Kemudian mancanegara, yaitu informasi dari negara-negara lain yang ada di dunia. Keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan yang dibedakan menjadi 4 jenis,
Pertama, keselamatan atau kelangsungan kehidupan pembaca. Perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan terakhir, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Ketahuilah bahwa teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka ini atau dikatakan sebagai tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Kedua, isi atau rangkaian argumen berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Ketiga, penutup atau penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, atau bisa dikatakan sebagai simpulan dan rangkuman. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, yakni saya, aku, atau mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya namun. Keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kelima, menggunakan kata-kata persuasif, yakni kata ajakan, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Langkah-langkah menyusun teks ceramah. Pertama, menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terbagi atas 3, yaitu bersifat informatif, yaitu memberitahukan, ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan, posisi Indonesia di kancah internasional. Kedua, ceramah persuasif, yaitu ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya,
ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Ketiga, ceramah yang bersifat rekreatif atau menghibur, ditujukan agar para pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun goyonan-goyonan yang memancing tertawa pendengar. Dan ada selanjutnya tujuan khusus, yaitu tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlu. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ceramah memiliki 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Dengan jalan, mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan halayak, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika bahan ceramah, dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Selanjutnya, penyuntingan teks ceramah. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan juga berkaitan dengan susunan kalimat dalam paragraf dan susunan paragraf di keseluruhan teks. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan karangan yang akan disunting. Ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasannya. Keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendengarkan ceramah. Yang pertama, tulis rincian dari ceramah. Kedua, temukan isi pokok ceramah. Rincian dari ceramah dapat kita ketahui yaitu tulis judul atau tema yang diangkat dalam ceramah, nama penceramah dan latar belakangnya, waktu dan tempat ceramah. Selanjutnya, menemukan isi pokok ceramah. Dengarkanlah dengan seksama dan penuh konsentrasi ceramah yang akan disampaikan. Buatlah catatan kecil yang berisi kata kunci sebagai garis besar ceramah. Susunlah kata kunci menjadi sebuah kerangka dasar atau pokok-pokok isi ceramah. Terakhir, mengembangkan kerangka ceramah menjadi sebuah rangkuman yang baik dengan tidak mengubah isinya. Oke, terima kasih. Selamat belajar, semangat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.